Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Dr. Yusuf Setiadi SH, SSTMK MM, MHUM, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pada kesempatan ini, izinkan saya nama Purwanto, NIM 2301010200098 untuk mempresentasikan tugas UAS daripada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Tentunya materi yang akan saya presentasikan ini sangat penting dan relevan dalam konteks bangsa kita, yaitu kedaulatan teritorial dan keutuhan NKRI, serta peran diplomasi keamanan dan partisipasi masyarakat. Kedaulatan teritorial merupakan salah satu eh, pokok pikiran dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana diplomasi keamanan dan partisipasi masyarakat saling berinteraksi dan berkontribusi dalam menjaga kedaulatan kita akan menjadi fokus dalam presentasi ini. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua dan memahami peran penting kedaulatan dan bagaimana kita sebagai warga negara dapat berkontribusi dalam proses tersebut. Langsung saja ke pokok presentasi. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan dalam mempertahankan kedaulatan teritorialnya dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Tantangan utama termasuk pelanggaran batas wilayah oleh kapal-kapal asing yang mencoba mengeksploitasi sumber daya alam, sengketa maritim dan kawasan seperti Laut Natuna dan Laut Cina Selatan, memerlukan strategi diplomasi yang efektif untuk penyelesaian. Selain ancaman eksternal, radikalisasi dan separatisme juga menjadi perhatian karena dapat merusak persatuan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang meliputi pendidikan nilai kebanggaan akan NKRI dan penguatan kesatuan sosial. Untuk menjaga kedaulatan Indonesia harus melakukan upaya terintegrasi, termasuk penguatan kebijakan luar negeri, kerjasama internasional, dan peningkatan pemahaman masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat. Stabilitas negara diharapkan dapat terjaga dan ancaman kedaulatan diminimalisir. Fokus permasalahan, fokus pada beberapa permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga kedaulatan teritorialnya. Antara lain yang pertama yaitu ancaman pelanggaran batas wilayah. Indonesia sering menghadapi pelanggaran batas wilayah di perairan dan daratan, khususnya oleh negara-negara tetangga seperti Malaysia, Cina di Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Yang kedua, penangkapan ikan ilegal. Masalah serius lainnya adalah penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing yang merugikan negara, ekonomi negara. Yang ketiga yaitu analisis posisi internasional. Jadi Indonesia berperan penting dalam stabilitas regional, aktif di forum internasional seperti ASEAN, PBB untuk mempromosikan penyelesaian damai antara sengketa dan memperkuat posisi di ranah global.
Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kedaulatan. Kedaulatan dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tabel data empiris. Jadi ini ada 4 kolom. Yang pertama yaitu tahun, jenis ancaman, jumlah kasusnya, dan lokasi. Di tahun 2019, pelanggaran batas wilayah sejumlah 75 kasus di Laut Natuna. Tahun 2020, penangkapan ikan ilegal sebanyak jumlah kasusnya yaitu 150 di perairan selatan Sumatera. Tahun 2021, sengketa maritim, jumlah kasusnya 5 di Laut Sulawesi. Di tahun 2022, pelanggaran oleh kapal asing, jumlah kasusnya yaitu 120. Lokasinya yaitu di Laut Sulu. Untuk yang terakhir yaitu tahun 2023, aktivitas ilegal oleh nelayan asing, jumlah kasusnya yaitu 200, lokasinya di Laut Timur. Berikutnya yaitu kajian studi kasus. Permasalahan di lapangan. Yang pertama yaitu pelanggaran batas wilayah. Di Laut Natuna, kapal-kapal asing terutama dari Cina sering melanggar batas wilayah Indonesia. Keberadaan kapal ini mengancam kedaulatan dan keamanan nasional, serta berimplikasi pada kesepakatan internasional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan dan diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Yang kedua itu penangkapan ikan ilegal. Jadi kapal asing melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia, merugikan ekonomi negara dan keberlanjutan sumber daya ikan. Kerugian tahunan akibat praktik ilegal mencapai miliaran dolar. Pemerintah perlu meningkatkan patroli laut dan memperketat regulasi untuk memberantas penangkapan ikan eh, ilegal secara serta bekerja sama dengan negara lain dalam penegakan hukum. Yang ketiga yaitu sengketa maritim. Sengketa batas maritim terutama di Laut Cina Selatan melibatkan negara-negara tetangga seperti Cina, Malaysia. Ketidakpastian mengenai batas ini dapat menyebabkan potensi konflik. Indonesia harus menjalankan prinsip penyelesaian damai melalui dialog dan mengikuti hukum internasional seperti UNCLOS untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan. Kedudukan Indonesia dalam dunia internasional. Jadi Indonesia memainkan peran strategis sebagai negara maritim di kancah internasional, berlokasi di antara Samudra Pasifik dan Hindia, serta mengendalikan jalur pelayaran utama penting seperti Selat Malaka. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menjadi aktor kunci dalam perdagangan global. Namun, posisi geografis ini juga membawa tantangan, seperti pelanggaran batas wilayah dan aktivitas ilegal di laut, yang memerlukan kebijakan tegas dan efektif. Oleh karena itu, kerjasama internasional dalam menyelesaikan isu keamanan maritim menjadi sangat penting. Indonesia akan aktif dalam forum-forum regional seperti ASEAN dan berkolaborasi dengan negara lain untuk membangun jaringan keamanan yang kuat. Selain itu, peningkatan kapasitas domestik dalam hal anggaran, pelatihan sumber daya manusia, dan teknologi pemantauan juga diperlukan untuk memperkuat keadilan nasional dan berkontribusi pada keamanan maritim global, sehingga memperkuat posisinya sebagai negara maritim berpengaruh di tingkat internasional. Analisa teori keamanan dan persatuan. Teori keamanan nasional menekankan perlindungan negara dari ancaman eksternal dan domestik yang relevan dengan kompleksitas sosial, budaya, dan geografis Indonesia. Ancaman eksternal seperti agresi militer, perdagangan ilegal, dan terorisme membutuhkan pendekatan diplomasi dan kerjasama internasional guna memperkuat posisi Indonesia di area global. Sementara itu, ancaman domestik seperti radikalisasi eh, dan konflik sosial memerlukan pendekatan holistik
yang mengedepankan pendidikan kesejahteraan sosial dan integrasi sosial untuk memperkuat persatuan bangsa. Persatuan ini penting dalam menciptakan stabilitas keamanan nasional dan menciptakan ruang partisipasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai keamanan nasional yang berkelanjutan, Indonesia harus mengembangkan kebijakan yang menyinergikan kependekatan diplomasi dan berbasis masyarakat, serta membentuk lembaga yang berkolaborasi antara pemerintah, TNI, kepolisian, dan organisasi masyarakat sipil, sehingga dapat melindungi kedaulatan serta memperkuat ketahanan sosial dan politik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedaulatan teritorial Indonesia. Kedaulatan teritorial Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kebijakan luar negeri dan pertahanan yang kuat, kesadaran masyarakat tentang pentingnya kedaulatan, serta kerjasama internasional di bidang keamanan dan penegakan hukum, terutama di wilayah laut. Kebijakan luar negeri yang efektif membantu Indonesia dalam melindungi kepentingan nasional dan membangun aliansi strategis dengan negara-negara lain untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Kesadaran masyarakat akan kedaulatan penting untuk mendukung kebijakan pertahanan yang diambil oleh pemerintah, mendorong partisipasi aktif dalam menjaga kedaulatan. Selain itu, kerjasama internasional melalui perjanjian bilateral dan multilateral sangat esensial untuk mengatasi ancaman lintas negara seperti penangkapan ikan ilegal dan perompakan, serta berkontribusi pada keamanan regional di organisasi seperti ASEAN dan PBB. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan teritorialnya di tengah tantangan geopolitik global yang terus berubah. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa menjaga kedaulatan teritorial adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat yang di Indonesia sangat penting untuk melindungi sumber daya alam serta meminimalisir pelanggaran oleh kapal asing melalui peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di perairan. Partisipasi aktif dalam forum internasional juga menjaga sarana penting untuk menyelesaikan sengketa secara damai, sehingga Indonesia dapat melindungi kepentingan nasional dan berkontribusi pada stabilitas kawasan serta hubungan harmonis dengan negara tetangga. Untuk memperkuat upaya ini, kesadaran tentang pentingnya kedaulatan harus ditanamkan kepada generasi muda melalui pendidikan, kampanye, dan kegiatan sosial, sehingga mereka memahami tanggung jawabnya dalam mempertahankan keutuhan bangsa dan berperan aktif dalam melestarikan kedaulatan Indonesia di masa depan. Selanjutnya dapat direkomendasikan bahwa untuk mempertahankan kedaulatan teritorial, pemerintah disarankan untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga yang mencakup pencegahan pelanggaran batas, pertukaran informasi, pelatihan keamanan maritim, dan penguatan diplomasi guna menangani isu-isu maritim lintas batas. Hubungan yang baik akan memudahkan Indonesia dalam menangani tantangan di perairan internasional dan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran di laut sangat penting untuk menunjukkan ketegasan Indonesia dalam melindungi kedaulatannya dengan regulasi yang jelas dan dukungan bagi aparat penegak hukum. Edukasi berkelanjutan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kedaulatan juga perlu dilakukan melalui berbagai media dan program komunitas untuk menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah dan warga dalam menjaga kedaulatan teritorial Indonesia. Sekian dan terima kasih.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.